Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdini Rizky Amalis Regar, NIM 0301192178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Terdapat 3 subtopik di dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam, kedua dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, dan ketiga strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang pertama yaitu subtopik mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang meliputi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya masyarakat Arab mereka mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Namun setelah Nabi Ismail wafat terdapat seorang pemuka dari suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay. Ketika Amir bin Lu'ay pergi ke Syam, beliau melihat penduduk dari kota Syam itu melakukan ibadah dengan cara menyembah berhala atau patung-patung. Kemudian dia tertarik dan ingin mempelajari dan mempraktekkan cara peribadatan tersebut. Dan dia juga membawa berhala dari kota Syam untuk ke kota Mekah, dan beliau pun mengajarkan kepada penduduk Arab bagaimana tata cara dari peribadatan menyembah berhala. Kemudian kondisi sosial pada masa itu mereka sangat menyukai syair-syair karena mereka beranggapan bahwa syair memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan. Selain itu mereka juga memiliki kebiasaan berupa berjudi, berzina, mabuk-mabukan, bahkan merampok. Bahkan juga mereka memiliki tradisi berupa mengubur hidup anak perempuannya karena mereka beranggapan dengan anak perempuan membawa malapetaka. Kemudian yaitu kondisi ekonomi. Pada masa itu kondisi ekonomi di sana sudahlah maju karena mereka melakukan perdagangan, bertani, bahkan beternak. Selanjutnya yaitu kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi politik tersebut dikuasai oleh tiga kekuatan. Yang pertama yaitu Kekaisaran Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia, dan ketiga dinasti Himyar. Kemudian mengenai dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau memiliki ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah, dan beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy. Ketika berumur 12 tahun, beliau memiliki kehidupan sebagai pengembala kambing, dan ketika berumur 25 tahun, beliau membawa barang dagangan dari saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Karena Khadijah mendapat cerita dari para orang-orang terdekatnya mengenai sifat dari Nabi Muhammad, beliau pun tertarik hingga Khadijah pun melamar Nabi Muhammad sebagai seorang suaminya dan dikaruniai 7 orang anak. Dan permulaan dakwah Nabi Muhammad ketika beliau berumur 40 tahun, yang mana Allah mengutusnya sebagai pemberi kabar gembira dan mengajarkan kepada orang-orang bodoh tersebut agar mendapatkan cahaya ilmu. Dan Allah memberikan wahyu berupa Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur di kota Mekah selama 13 tahun. Adapun beberapa prioritas Nabi yaitu mengajarkan tauhid, memperingatkan mengenai hari pembalasan, dan mengangkat serta memberikan hak asasi manusia kepada masyarakat di sana. Adapun tantangan Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah yaitu adanya ancaman, hujatan, siksaan, bujukan, kedudukan, dan hasutan terhadap pengikut Rasulullah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad. Kemudian strategi dakwah Nabi yang ketiga yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad. Strategi dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, hijrah ke Habsyi dan ke Taif, serta adanya baiat Aqabah 1 dan 2. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.